Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Tetap sehat ya, tetap di rumah saja di sini. Pada kesempatan kali ini ya, ini kita akan membahas tentang inheritance atau di bahasa Indonesia kan adalah pewarisan. Nah, silahkan teman-teman mungkin yang belum sempat makan siang bisa membawa makan siangnya ataupun snack gitu ya, sambil nonton video ini dan juga nantinya kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Apa itu pewarisan atau inheritance seperti contoh yang ada di gambar ini ya. Jadi ada kucing dan juga anaknya. Sama seperti kalian dan juga orang tua kalian ya, pasti ada sesuatu yang diwariskan ya, yang diwariskan dari orang tua kalian ke kalian. Entah itu dari secara fisik gitu ya, secara fisik mungkin wajahnya atau tinggi badannya, bentuk tubuhnya dan seterusnya, ataupun sifatnya gitu ya, sifat atau kebiasaan dari orang tua itu juga menurun atau diwariskan ke kalian. Nah, konsepnya juga seperti itu. Di pemrograman juga ada konsep seperti itu. Oke, kita mulai di sini. Nah, di sini contoh yang saya berikan ya, teman-teman ya. Contoh yang saya berikan uh, adalah ada dua buah kelas, yaitu circle dan juga rectangle. Kita lihat di sini, ini adalah data membernya yang saya lingkari ini. Ya, kita lihat lebih dalam di sini bahwa ternyata ada dua buah data member, yaitu left dan juga top, yang itu sama. Dia dimiliki oleh circle dan juga dimiliki oleh rectangle. Ya, oleh karena itu daripada kita menuliskan data member yang sama berulang-ulang, maka lebih baik kita menuliskan ke dalam satu buah kelas sendiri, di mana kelas itu merupakan generalisasi dari kelas circle dan juga rectangle. Nah, misalkan contohnya kelas yang baru ini adalah kelas shape. Ya, hubungan antara shape, circle dan juga rectangle itu disebut adalah inheritance. Ya, untuk kasus ini maka shape ini itu akan menjadi parent-nya atau orang tua dari kelas circle dan juga rectangle. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini merupakan parent kelasnya. Nah, anak-anaknya adalah child dan child, yaitu anak-anaknya child kelasnya, maksudnya adalah kelas circle dan juga rectangle. Di mana kelas circle dan juga rectangle itu mewarisi atribut atau data member ya dari parent, yaitu left dan juga top. Bukan hanya data member, mungkin juga nanti method ya, method juga akan diwariskan. Oke, kita bisa membuat kelas diagram ini ya melalui Visual Studio, teman-teman. Nah, oleh karena itu silahkan kalian buka Visual Studio kalian ya, kemudian berikan namanya, nama kalian underscore shape inheritance ya. Ini saya sudah membuat sebelumnya sehingga kini kita bisa bareng-bareng teman-teman ya. Setelah kalian membuat project barunya, di sini kalian tambahkan kelas diagram seperti biasa ya. Pada projectnya klik kanan, kemudian pilih add, kemudian new item, kemudian di sini pilih kelas diagram. Berikan namanya ya. Misalkan kita berikan namanya apa ya, Vincent underscore inheritance. Oke, kita bisa tambahkan kelas teman-teman di sini. Ya, berikan namanya tadi. Ya, shape. Nah, di sini kalian bisa menambahkan data member. Yang pertama adalah left,
tipenya integer. Kemudian yang kedua adalah top, tipenya juga sama, yaitu integer. Ya, ini adalah left dan juga top. Kemudian di sini ya teman-teman ya, nanti kita di sini akan menambahkan lagi ya, untuk apa? Untuk kelas circle dan juga rectangle. Oke, kita bisa tambahkan di sini circle. Ya, kemudian karena ini merupakan nantinya akan menjadi child class untuk kelas circle, sehingga di sini kita hanya menambahkan diameter. Ya, tidak perlu kita menambahkan left dan juga topnya. Ya, kemudian yang terakhir adalah tambahkan kelas rectangle. Kita tambahkan di sini adalah width dan juga height, panjang dan juga lebarnya. Ya, tanpa perlu menambahkan left dan juga top. Oke, nah untuk relasinya, nah di sini kita bisa lihat di toolbox kalian ini ada relasi inheritance. Ini bisa kita pilih. Kita klik dulu childnya, kemudian baru parentnya. Ya, sehingga panahnya akan terlihat dari circle menuju ke shape. Nah, kemudian begitu juga untuk yang satu lagi rectangle. Ya, menuju ke shape. Nah, ini teman-teman, jangan lupa kalian save ya, kalian simpan di sini. Oke, di sini teman-teman ya, ini nih kita kembali dulu ke slide-nya. Ya, bagaimana kita akan membuat properties dan constructor pada semua kelas. Ya, parent class akan mempunyai properties yang akan didefinisikan juga di parent class. Namun pada child class ya, sebagai penambahan untuk properties itu harus penambahan dari properties itu harus di-define juga di child-nya. Kalau properties dari parent class itu nanti akan secara otomatis gitu ya, itu akan terinclude di child class-nya, walaupun mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini silakan bagaimana membuat programnya. Nah, ini kita kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke sini teman-teman. Kita buka dulu kelas shape kita. Ya, buka dulu kelas shape. Kemudian di sini ya, yang pertama adalah kita tambahkan dulu propertiesnya. Seperti biasa ya, menggunakan quick action. Nah, kenapa? Sorry, mau saya agak sedikit bermasalah di sini. Oke. Kemudian jangan lupa encapsulate field. Nah, ini untuk properties kita. Kemudian di sini kita bisa tambahkan ya, constructor di dalamnya. Public shape ini untuk default constructornya ya, nanti secara default maka left-nya akan sama dengan 0, top sama dengan 0.
left dan top ini menunjukkan apa? Menunjukkan posisi letak dari suatu shape kita. Ya, dari left itu menunjukkan berarti sumbu Y-nya, topnya ya, topnya itu menunjukkan sumbu X-nya, yaitu akan berada di mana di sini. Ini hanya untuk menunjukkan lokasinya. Kemudian satu lagi untuk constructor-nya, ya, untuk constructor kita buat satu lagi, tapi yang dengan parameter. Oke, selesai untuk constructor kita, teman-teman. Nah, di sini untuk di class shape ya. Kemudian di sini kita akan menuju ke class circle. Ya, kalian bisa buka class circle kalian. Ya, di sini kalau kita lihat di sini akan ketambahan beda, kita bisa lihat ya di class shape tadi, di class shape di bagian di atas ya. Di sini mungkin tidak ada yang spesial ya di sini ya dari penamaan dari class shape. Tapi kalau kita lihat di class circle, nah di sini ada sesuatu yang spesial, teman-teman. Ada di samping nama circle, nah di sini ada titik 2 shape. Yang artinya apa? Yang ini menandakan adalah class circle itu merupakan anak dari class shape. Ya, ini kita dapatkan secara otomatis saat kita membuat kelas diagram tadi di sini. Ya, oke, di sini kita buat dulu properties dari diameter, teman-teman. Ya, secara otomatis langsung di sini tanpa perlu menambahkan properties left dan juga topnya. Karena kenapa? Itu secara otomatis akan terinclude ya jika kita menambahkan perintah ini yang menandakan shape tadi merupakan parent dari class circle. Ya, otomatis untuk properties left dan juga top itu juga akan diwariskan ke class circle, sehingga kita tidak perlu menambahkan lagi di sini. Oke, bagaimana untuk membuat konstruktornya? Nah, di sini kita bisa perhatikan, teman-teman, misalkan kita membuat dulu yang default. Ya, kata kuncinya di sini adalah titik 2 base. Yang artinya apa? Ya, di sini artinya constructor circle yang default dia juga akan mengikut sertakan gitu ya, juga akan secara tidak langsung gitu ya, dia juga akan menambahkan constructor dari kelas parentnya atau kelas base-nya. Nah, ini kalau kita sorot di sini, teman-teman ya. Kalau kita sorot di sini, maka akan kelihatan di sini bahwa base-nya atau parent-nya itu adalah kelas shape. Ya, mungkin bisa saya agak besarkan, teman-teman, di sini. Ya, di sini kalau kita sorot ya, nah akan terlihat bahwa dia secara tidak langsung juga akan menggunakan ya, mengikut sertakan atau bisa kita memanggil gitu ya constructor default dari kelas shape. Oke, selanjutnya berarti di sini kita hanya menambahkan diameter sama dengan misalkan defaultnya adalah 10. Ya, sedangkan satu lagi ya untuk yang berparameter di sini yang membedakan di sini yang berparameter adalah kita harus menuliskan
semua parameter di sini ya, harus menuliskan semua parameter yang dimiliki oleh parent kelasnya, yang artinya di sini adalah kelas shape-nya dan juga dari kelas circle itu sendiri. Nah, oleh karena itu di sini kita tambahkan untuk left-nya dan juga top-nya. Dan yang terakhir di sini adalah, nah di sini teman-teman, nah ceritanya adalah karena tadi sebelumnya yang default, kenapa yang di default itu base-nya kosongan? Maksudnya di sini tidak ada parameter sama sekali ya, karena kita akan menggunakan constructor default. Nah, untuk konstruktor yang berparameter di kelas circle, kita kan juga akan mengikutsertakan atau menggunakan juga konstruktor yang berparameter yang ada di kelas shape. Nah, oleh karena itu di sini kita juga harus isikan dengan parameter yang sesuai dengan apa yang dipunyai di konstruktor di kelas shape atau di kelas parentnya, sehingga di sini kita tambahkan yaitu p left-nya dan juga p top ya, yang artinya apa, dia akan mengambil parameter dari ini untuk dikopikan ke sini, yang nantinya ini akan selanjutnya dikopikan ke kelas shape. Semoga teman-teman tidak bingung penjelasan dari saya ini ya. Sekali lagi ya, kalau di sini kita membuat constructor default di kelas child-nya, yang artinya di sini adalah kelas circle-nya, maka di sini juga harus kita gunakan yang default, dimana defaultnya ini parameternya kosong. Base-nya ini nanti akan menunjuk ke kelas base, ini nantinya akan menunjukkan ke constructor default yang ada di kelas shape atau di kelas parent-nya. Kalau kita menggunakan yang ada berparameter ya, jangan lupa untuk mengikutsertakan ya parameter dari konstruktor yang berkonstruktor parameter atau parameterize konstruktor yang ada di kelas shape atau di kelas parentnya. Tadi konstruktor yang berparameter itu kan ada dua parameter ya, yaitu left dan juga top di sini. Sehingga di sini kita juga harus menambahkan left dan juga top untuk di kelas circle-nya. Kemudian baru tambahkan diameter. Dan juga untuk memanggil base-nya ya, atau konstruktor yang berparameter di kelas shape atau kelas parent-nya, maka kita harus menambahkan sesuai dengan parameternya, yaitu left dan juga top. Oke, begitu juga teman-teman yang di kelas rectangle ya, silahkan kalian buka kelas rectangle-nya. Kemudian di sini buat properties-nya, kemudian buat constructor yang default dulu. Width-nya defaultnya 1 gitu ya, height-nya defaultnya juga 1 misalkan. Kemudian buat yang dengan parameter sorry teman-teman, urutannya ya, sorry, p left dulu,
kemudian topnya, kemudian untuk width-nya, dan terakhir untuk height-nya. Kemudian berarti di sini adalah P left, P top. Ini ya, sesuaikan dengan parameter kita. Kita cek lagi apakah sudah benar. Oke, sudah benar. Teman-teman di sini ya, ini untuk constructor kita di kelas rectangle. Kita kembali dulu ke slide kita, teman-teman. Ini kita sudah. Nah, oke, di sini untuk metode ya. Metode untuk di kelas parent dan juga child ya. Sebelumnya kita belajar juga bagaimana membuat metode dengan nama yang sama, nama metodenya sama, tapi parameternya, jumlah parameter ataupun tipe dari parameternya berbeda. Itu namanya adalah method overloading. Nah, di sini di kelas parent dan juga kelas child kita dapat membuat metode yang mempunyai nama sama, jumlah parameter, dan tipe parameternya juga sama. Itu nama metodenya adalah method overriding di sini. Ya, di dalam method overriding ini C# itu akan menjalankan metode tersebut berdasarkan apa? Berdasarkan tipe dari objek yang dibuat di sini. Berdasarkan tipe yang dibuat. Oke, bagaimana cara membuat metode override di sini? Nah, contohnya gitu ya. Contohnya di sini kita balik lagi ke kelas shape kita. Nah, di sini kita akan membuat metode display ya, untuk menampilkan left dan juga top kita. Ya, kata kunci yang utama yang harus kalian tahu adalah kata virtual di sini, yang artinya adalah metode ini ya, metode ini nantinya itu akan di override oleh metode yang ada di kelas child kita atau di kelas rectangle dan juga kelas circle, sehingga di sini tambahkan kata kuncinya virtual. Kemudian baru tipenya ya, tipe dari metodenya. Kemudian di sini misalkan nama metodenya adalah print string. Ya, di sini nanti outputnya yang kita inginkan adalah informasi left-nya berapa. Kita pisahkan dengan \n atau enter. Kemudian topnya nah, yang terakhir baru kita return outputnya ya. Maksud dari metode ini adalah menghasilkan suatu output, mereturn suatu output dalam bentuk string, yaitu informasi tentang left dan juga top dari suatu shape ya. Kemudian untuk di kelas childnya, nah misalkan contohnya yang ada di circle ya, teman-teman ya, yang ada di circle silahkan di sini. Nah, ini kita yang ada di circle, nah, kata kunci utamanya adalah override ya. Kalau tadi yang di kelas parentnya itu adalah virtual, di kelas childnya itu adalah override di sini.
string. Nah, seperti ini ya. Tadi kalau kalian perhatikan, nah saya kembali lagi di sini gitu ya. Kalau kita mengetikkan di sini langsung ya. Nah, Visual Studio akan langsung misalkan override string. Nah, dia langsung akan menunjukkan ya, memberikan rekomendasi apakah yang mau di override di kelas parentnya adalah metode print string. Kalau iya, langsung kita enter saja teman-teman di sini. Nah, ini secara default hasilnya seperti ini, gitu ya. Secara default hasilnya seperti ini, tapi di sini akan kita modifikasi, teman-teman. Ya, kita buat variabel output tipenya string. Nah, di sini tetap base.printString. Kemudian di sini saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya, nanti akan saya jelaskan maksudnya seperti apa. Sorry, pemisahnya \n. Kemudian informasi yang perlu ditambahkan adalah kalau circle berarti diameter. Nah, ini teman-teman. Nah, maksudnya adalah berarti di sini untuk metode printString yang ada di kelas childnya, yang ada di kelas circle di sini, dia akan mengoverride metode yang ada di kelas parentnya dengan nama yang sama, printString, tipenya juga sama, parameternya juga sama. Nah, kemudian di sini saya membuat variabel output, isinya apa? Nantinya isinya adalah informasi tentang left top dan juga diameter. Lah, left topnya bagaimana informasinya? Nah, informasinya kan sudah kita punya gitu ya, sudah kita buat sebelumnya di kelas shape atau di kelas parentnya, sehingga di sini kita hanya perlu memanggil ya, selalu diawali dengan base ya, base yang artinya menunjukkan parentnya gitu ya, menunjukkan ke kelas parentnya, dot nama metodenya yang mau kita override atau juga mau kita panggil di sini, yaitu print string. Nah, nanti secara otomatis jika kita memanggil metode ini yang ada di kelas circle, maka otomatis secara tidak langsung dia juga akan memanggil metode print string yang ada di kelas shape atau di kelas parentnya. Ya, kemudian buat juga di bagian rectangle teman-teman ya, biar cepat ini saya tinggal copy paste di sini. Kemudian masukkan di bagian rectangle. Nah, kemudian di sini ya saya ubah, sesuaikan ya. Kalau di sini adalah pakai width, bukan diameter lagi. Dipisahkan dengan \n dan juga height. Ya, oke, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke slide kita di sini. Ya, tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini ada beberapa rules, ya, terutama di bagian ini ya, di poin yang terakhir ini. Ya, bagaimana cara memanggil metodenya? Ada 3 rule di sini. Ada 3 rule. Yang pertama adalah jika tipe referensi dan juga objek tipenya atau tipe objeknya itu dari kelas yang sama, maka metode dari kelas tersebut yang akan dipanggil. Ya, sebagai contoh ini.
Ya, sebagai contoh adalah di sini misalkan tipe referensinya, tipe kelas referensinya adalah shape. Objek yang dibentuk, ya, objek yang dibangun atau dibuat juga dalam bentuk shape. Sama ya, tipe referensi dan tipe objeknya sama. Maka jika kita memanggil metode printString, yang dipanggil adalah yang ada di kelas shape-nya. Yang di kelas child-nya itu tidak akan dipanggil. Nah, kalau di sini ya, di sini teman-teman, kalau misalkan referensinya circle, objeknya juga dalam bentuk circle, maka yang dipanggil metode printString-nya yaitu juga yang berada di kelas circle. Ya, kemudian rule yang kedua adalah tipe referensinya dari parent class, tetapi tipe objeknya dari child. Ya, jika metode itu di-override di child, maka metode child yang dipanggil. Jika metode itu tidak di-override di kelas child, maka metode yang dipanggil adalah yang ada di parent. Nah, contohnya seperti ini. Ini bisa dilakukan, teman-teman, tidak akan error ya. Contohnya ini adalah tipe dari referensinya itu adalah class shape, tapi di sini kita lihat ya, tipe objeknya itu adalah circle, anaknya gitu ya, childnya dari kelas shape. Kalau yang ada di kelas circle atau di kelas childnya itu dia mengoverride yang ada di kelas shape, maka jika kita memanggil metode printString, yang dipanggil ya, yang dipanggil adalah metode yang ada di kelas circle. Tapi kalau jika dia tidak di-override itu maksudnya bagaimana ya Pak ya? Nah, misalkan contohnya di kelas circle ini, nah ini kita tidak ada override di sini. Ya. Tidak ada perintah override di sini. Misalkan gitu ya, tidak ada perintah override di sini. Nah, maka kalau kita membuat seperti ini ya, di mana tipe referensinya adalah class shape, kemudian tipe objeknya adalah circle, maka jika kita memanggil ini metode printString, maka yang dipanggil adalah metode yang berada di kelas shape. Berarti yang dipanggil adalah yang ini. Berarti nantinya yang ditampilkan hanya left dan juga top. Ya. Seperti itu maksudnya, teman-teman. Oke, nah rule yang ketiga, kalau ini kebalikannya gitu ya, kalau tipe referensinya itu adalah dari kelas child dan tipe objeknya dari parent, maka ini akan error. Nah, misalkan seperti ini. Referensinya adalah kelas circle ya, kemudian tipe objeknya adalah parentnya yaitu kelas shape, maka di sini akan error, tidak bisa kita lakukan seperti ini. Nah, oke. Teman-teman, sekarang kita akan coba mengetes ya bagaimana hasil implementasi kita terhadap konsep inheritance ini ya. Sekarang teman-teman lah, silahkan kalian mungkin bisa buat dulu gitu ya, atau mungkin kalau di ULS sudah disediakan formnya, nah itu lebih bagus lagi. Tapi kalau belum ya, silahkan kalian bisa buat formnya seperti ini terlebih dahulu.
gitu ya. Tapi kalau di ULS sudah disediakan ya tinggal download, kemudian kalian bisa copy untuk kontrolnya ataupun bisa langsung edit di dalamnya. Ya, seperti ini. Nah, awalnya di sini kita akan mau mengetes melalui from load-nya dulu ya, teman-teman ya. Kita mau coba ngetes lewat from load-nya dulu ya. Di form ini kita double klik. Ya, kemudian di bagian from load-nya kita mau ngetes di sini, teman-teman. Saya di sini tambahkan suatu variabel untuk left. Left-nya misalkan 10, top-nya 20. Misalkan diameternya 20 juga. Kemudian untuk width-nya saya atur 10, height-nya adalah 5. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah coba sebelumnya ya, kalau kita mempunyai banyak variabel di mana tipenya adalah sama, contohnya ini ya, kita membuat variabel left, top, diameter, width dan juga height, tipenya semua adalah integer ya, kita bisa buat di sini atau kita juga bisa langsung memberikan nilai secara berurutan ya, tanpa kalian harus membuat seperti ini ya, tanpa harus kalian membuat satu persatu seperti ini ya. Kemudian ini juga diameter seperti ini harus dibuat satu persatu seperti ini. Nah, kalian tidak perlu melakukan itu gitu ya, jika kalian punya tipe datanya itu sama. Kalian bisa gabungkan ke dalam satu line gitu ya. Kenapa kok ini ada hijau-hijaunya Pak ya? Karena di sini belum digunakan gitu ya. Tenang, selama bukan merah itu nggak masalah gitu ya. Pokoknya selama bukan merah itu kalian nggak perlu khawatir di sini. Oke, di sini kita coba ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita mau memastikan rule-rule yang kita rule-rule tadi gitu ya. Yang pertama dari kelas shape dulu ya. Misalkan di sini saya buat shape 1. Referensinya adalah shape, objeknya juga shape gitu ya. Parameternya tadi left dan juga top. Kemudian tampilkan misalkan di listbox info dot items dot add range. Kemudian ini shape 1 dot print string. Kemudian dot split, splitnya adalah dengan backslash n. Kemudian listbox info dot items dot add untuk menambahkan enter ya teman-teman di sini. Nah, ini tadi rule yang pertama ya, yang artinya nanti adalah yang dipanggil adalah method print string yang ada di kelas shape ya. Ini kita bisa lihat kalau kita sorot teman-teman di sini ya, kita sorot teman-teman, yang dipanggil adalah yang ada di kelas shape-nya. Oke, kita coba yang lain ya teman-teman ya. Di sini coba kita buat dari circle. New circle, parameternya left, top, dan juga diameter. Ya, kita lihat ya, tadi teman-teman yang left, top, diameter tadi awalnya warnanya hijau, sekarang tidak karena sudah digunakan. Ya, kemudian di sini kita tampilkan dalam listbox, biar cepat saya copy paste dari sini, teman-teman.
copy paste, kemudian di sini kita tinggal ganti circle. Ya, kita coba lihat lagi teman-teman ya, kita sorot di sini untuk metode print string-nya yang dipanggil adalah dari kelas circle-nya. Kemudian kita coba dari rule yang kedua, ya, rectangle. Sorry, bukan rectangle ya, tapi shape, ya. Referensinya adalah parent-nya, ya, tipe referensinya adalah kelas parent-nya. Tapi saya mau membuat objek rectangle di sini. Parameternya left, top, width, dan juga height. Ya, kita lihat ya teman-teman ya. Kelasnya tipe referensinya kelas shape, tapi objeknya adalah rectangle. Ya, konstruktornya ya menyesuaikan dengan dari objek rectangle ya. Kemudian di sini kita tampilkan hasilnya. Nah, kalau kita sorot teman-teman di sini ya. Kalau kita sorot di sini, nah ya, yang dipanggil adalah dari kelas shape-nya. Oke, kita bisa tes teman-teman ya, jalankan bagaimana melihat hasilnya di sini. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, di sini hasilnya yang pertama tadi adalah 10 20 10 10 20 dan 10 ini adalah untuk kelas shape-nya. Kita tadi coba ini ini circle, kemudian dan ini adalah rectangle. Oke, teman-teman, mungkin kalian tadi sempat bertanya-tanya ya. Mungkin kalian tadi sempat bertanya-tanya, loh Pak, tadi waktu Bapak mensorot ini gitu ya. Nah, kenapa kok keterangannya di sini adalah shape.printString? Yang artinya adalah berarti kan kalau seperti ini, nah berarti kan yang dipanggil gitu ya, yang dipanggil adalah metode printString yang ada di shape. Padahal tadi penjelasan saya sebelumnya yang ada di slide ya, penjelasan yang ada di slide, jika gitu ya, jika di kelas rectangle atau di kelas childnya itu mengoverride metode yang ada di kelas parentnya atau di kelas shape, maka yang dipanggil adalah metode yang ada di kelas childnya atau di kelas rectangle. Padahal tadi kita lihat ya, di kelas rectangle kan melakukan override di sini. Tapi kok keterangannya masih shape ya di sini ya. Ya itu kalian bisa apa ya, untuk kasus ini, nah kalian bisa abaikan di sini. Yang penting hasilnya adalah sesuai dengan rule yang tadi saya sampaikan.
Tapi misalkan kita mau coba, kita mau buktikan apakah benar kalau misalkan di kelas rectangle atau di kelas childnya itu tidak melakukan override, maka yang dipanggil adalah kelas shape-nya atau metode yang ada di kelas shape-nya. Ini tadi saya jalankan dulu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini untuk kelas shape, circle dan juga rectangle ya. Untuk kelas rectangle kita bisa lihat, saya perbesar, untuk kelas rectangle yang ditampilkan adalah left, top, width dan juga height. Ya. Oke, di sini kita kembali lagi ke kelas rectangle. Nah, kemudian di sini kita coba untuk menghapus perintah override di sini. Nggak akan error di sini. Ya, cuma mungkin ada keterangannya di sini. Kalian bisa baca bahwa oh ini seharusnya dilakukan override. Ya, karena mempunyai nama yang sama yang ada di kelas parent-nya. Ya, Visual Studio hanya mengingatkan ya, tetapi tidak akan terjadi error di sini. Ya. Kemudian kita save, yang artinya adalah metode print string ini mempunyai nama yang sama seperti yang ada di kelas shape atau di kelas parent-nya, tapi tidak melakukan override. Harusnya hasilnya itu hanya menampilkan left dan juga top-nya tanpa width dan juga height-nya. Oke, kita buktikan, kita jalankan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Saya perbesar teman-teman di sini. Nah, bisa kita lihat ini untuk kelas shape tadi, ini untuk kelas circle. Nah, ini untuk yang rectangle tadi. Ya, kita bisa lihat hasilnya di sini bahwa rule yang kedua terbukti ya, jika metode yang ada di kelas rectangle atau kelas child-nya itu tidak melakukan override method yang ada di kelas parent-nya atau kelas shape, maka yang dipanggil adalah metode print string ya, metode yang berada di kelas shape-nya atau di kelas parent-nya di sini. Sehingga yang ditampilkan hanya left dan juga top. Ya, ini silahkan kalian kembalikan ya dengan override. Ya, sudah terbukti di sini, teman-teman. Nah, kemudian ya, teman-teman, nah, silahkan di sini kalian untuk exercise kita hari ini, nah silahkan kalian melengkapi dari form ini gitu ya, melengkapi dari form ini untuk button add dan juga button remove, di mana button add ya, ini kita, kalau saya kembali lagi ke slide-nya itu ya, silahkan kalian nanti lengkapi ya teman-teman ya. Untuk button add di sini awalnya kalian tambahkan dulu 2 buah list ya di form kalian. Ini yang ada di form ya, ada di form, kalian tambahkan 2 buah list, yaitu list of circle dan juga list of rectangle. Fungsinya untuk menyimpan data dari circle dan juga rectangle. Kemudian saat tombol add itu ditekan, nah maka objek circle atau rectangle yang baru itu akan ditambahkan ke list dan tampilkan hasilnya di list box. Ya, kemudian untuk button remove nanti kalian harus melakukan pengecekan terlebih dahulu ya, untuk memastikan apakah circle atau rectangle yang akan kalian hapus itu ya, itu apakah ada di list of circle atau list of rectangle atau tidak ya saat tombol remove itu ditekan. Nah, ini untuk button add ya, sudah ada contohnya yang ada di slide ya teman-teman ya. Itu silahkan kalian bisa coba tambahkan 2 buah list di sini. Kemudian untuk implementasi button add-nya, clear dulu
listbox-nya, kemudian tampung dulu dari numeric up-down-nya, left dan juga top-nya, kemudian lakukan pengecekan radio button mana yang dipilih, circle atau rectangle. Kalau circle ya maka dapatkan diameternya dari numeric up down, kemudian buat objek circle-nya di sini, kemudian tambahkan di list, kemudian tampilkan di listbox. Begitu juga jika user itu memilih radio button yang rectangle di sini. Ya, untuk button remove itu nanti silahkan implementasinya kalian bisa coba pikirkan dulu gitu ya, kemudian nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan juga tambahkan metode calculate area ya. Calculate area ini fungsinya adalah untuk menghitung luas ya, menghitung luas dari objek circle dan juga rectangle. Nah, setelah kalian menambahkan metode calculate area di sini, kalian ya akan mengincludekan di metode print string. Nah, silahkan kalian bisa coba kerjakan untuk exercise ya, untuk pertemuan kita hari ini. Kemudian untuk exercise employee wage system itu nanti akan saya jelaskan sedikit gitu ya, maksudnya seperti apa, dan akan saya pandu sedikit maksudnya bagaimana gitu ya, itu di pertemuan ke-9B atau di hari Rabu ya. Oke teman-teman ya, sekian ya, selamat mengerjakan exercise-nya, membuat form ini menjadi lengkap ya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini ataupun tentang exercise-nya, tentang adding shape ini, silahkan kalian bisa tanyakan ke saya ya, melalui email boleh, jangan malu-malu, silahkan kalian tanyakan melalui email ataupun langsung komen di kolom komentar di YouTube, ataupun kalian bisa tanya melalui asisten kalian di grup Line yang sudah disediakan, yang sudah dibuat oleh asisten kalian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian mengerti ya dengan penjelasan saya yang ada di video ini. Sekali lagi, kalau ada yang belum mengerti, kalian bisa tanyakan lewat email ataupun lewat kolom komentar di YouTube, ataupun bisa di grup Line ya dengan asisten kalian. Oke, stay safe teman-teman, stay healthy, stay at home, dan sekali lagi #belajar dari rumah aja. Oke, terima kasih teman-teman.